Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita dengan satu rahmat yang paling mulia, yaitu agama Islam. Kemudian salam dan salawat tetap kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Alhamdulillah. Pada kultum hari ini saya akan membawakan sebuah judul yang dimana judul tersebut adalah merupakan tugas kultum dari mata kuliah kewirausahaan dalam Islam. Judul tersebut yaitu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang. Ya, bahwasanya kegiatan jual beli ya itu kita harus berpatokan pada dua hal, yaitu pada Al-Quran kemudian pada As-Sunnah. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada salah satu perniagaan yang dimana perniagaan tersebut dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih, yaitu dalam Quran surah As-Saff ayat 11 sampai 12. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, yang artinya, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru terkhusus pada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di ayat lanjutannya, hal adullukum ala tijarah. Apakah kamu ingin aku perlihatkan sebuah perniagaan? Yang dimana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada hambanya, wahai hambaku, apakah kamu ingin aku perlihatkan sebuah perniagaan? Perniagaan yang tunjikum min azabin alim, yang dimana perniagaan tersebut dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu Wa Taala yang pedih. Apa perniagaan yang Allah Subhanahu Wa Taala maksud dalam ayat tersebut? Kemudian di ayat selanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perniagaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian apa perniagaan yang kedua? Yang pertama yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi. Kemudian yang kedua, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua yaitu kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu berniaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu melakukan jual beli atas niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hartamu. Maka dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan jual beli, ya, melakukan jihad, ya. Jihad di dalam hal ini bukan hanya dalam peperangan saja. Jihad dalam ayat ini bukan hanya berjihad dengan menggunakan senjata, tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad dengan harta kita, dengan berusaha menggunakan seluruh harta kita, melakukan wirausaha dengan seluruh harta kita dan diri kita sendiri. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu adalah sesuatu hal yang baik apabila kamu mengetahui. Ya. Maka kemudian muncullah sebuah pertanyaan. Bagaimana kemudian kita melakukan perniagaan yang dimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan kemudian menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Maka dari itu untuk melakukan perniagaan yang baik, maka kita harus mengikuti contoh yang baik juga.
Ya, kita harus meneladani perniagaan dari tokoh-tokoh Islam yang melakukan perdagangan tersebut dengan baik. Yang pertama yaitu kita melihat motivasi, ya, kita melihat perdagangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan beberapa hal dalam perdagangan beliau. Yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan yang namanya kejujuran dalam berdagang. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mementingkan yang namanya kejujuran dalam aspek kehidupan, ya, baik itu dalam hal apapun, ya, termasuk dalam berdagang. Ya, beliau menjadi teladan dengan selalu memegang komitmen dan kejujuran dalam setiap transaksinya. Ya, ini memberikan motivasi kepada kita untuk ketika kita ingin menjalankan bisnis dengan integritas yang tinggi, maka kita harus menerapkan yang namanya kejujuran dalam berdagang. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya semata-mata mencari keuntungan dalam berbisnis, yaitu yang kedua mencari keberkahan dalam kewirausahaan tersebut. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya bisnis yang dilandasi oleh niat baik, dan dilandasi kejujuran, kemudian ketakwaan, maka akan mendapatkan keberkahan. Maka hal ini akan mendorong umat Islam untuk membangun usaha mereka dengan niat yang baik, niat yang tulus dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah bisnisnya. Kemudian yang ketiga yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu keadilan dalam berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan prinsip keadilan dalam berwirausaha. Ya, beliau mengajarkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan itu harus dilakukan dengan secara adil dan tidak mengeksploitasi pihak lain. Jadi hal ini mengilhami umat Islam bahwasanya untuk menjalankan sebuah bisnis dengan keadilan, menjalankan bisnis maka harus dilandasi dengan keadilan, maka akan menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan. Kemudian yang keempat yaitu pentingnya amanah dalam sebuah kewirausahaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwasanya amanah adalah pondasi bagi orang-orang yang ingin memulai wirausaha. Maka dalam hal ini melibatkan amanah dalam diri kita dalam melakukan kewirausahaan dengan penuh amanah, maka akan membawa kepercayaan dari pelanggan. Akan membawakan kepercayaan dari pelanggan, kemudian membawakan kepercayaan dari mitra yang diajak kerjasama. Maka ini menjadi motivasi untuk kita membangun reputasi yang baik, membangun profil kita, membangun personal branding kita agar mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang kelima yaitu berpikir jangka panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwasanya pentingnya melihat bisnis yang dijalankan dari perspektif jangka panjang. Maka hal ini mengajarkan umat Islam bahwasanya kita tidak hanya fokus pada keuntungan materi saja, tetapi juga berfokus pada dampak sosial yang ditimbulkan dari kewirausahaan kita, kemudian spiritual yang positif. Kemudian kita mengambil satu contoh perdagangan yang dijalankan oleh salah satu tokoh muslim yang paling terkenal, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana kemudian motivasi yang dijalankan, bagaimana kemudian hal perdagangan yang dijalankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan bahwasanya berdagang itu sebagian dari ibadah. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah wirausaha, ketika kita ingin memulai berdagang, maka kita niatkan bahwasanya perniagaan tersebut sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh Islam yang sangat terkenal, menekankan bahwasanya berdagang itu bisa menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengajarkan bahwa kita harus meniatkan wirausaha kita dengan niat yang benar. Setiap langkah dalam perdagangan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu kehalalan dan ketaatan pada prinsip Islam. Motivasi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam kewirausahaan ini mendorong untuk berdagang
dan menjunjung tinggi yang namanya prinsip-prinsip Islam. Beliau menekankan pentingnya menjalankan bisnis dalam mematuhi setiap hukum-hukum syariah yang ada. Jadi ketika kita melakukan sebuah kewirausahaan, maka kita mencari sebuah kehalalan di dalamnya. Kemudian menjalankan ketaatan yang telah ditetapkan oleh Islam. Ya, hukum-hukum perdagangan yang ada dalam Islam kita terapkan semua dalam kewirausahaan kita. Kemudian yang ketiga yaitu berkat dan kebaikan dari berdagang yang jujur. Maka dari itu seperti halnya Rasulullah SAW yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan melibatkan kejujuran dalam berwirausaha. Beliau memberikan pencerahan bahwasanya wirausaha yang dilandasi oleh kejujuran maka akan mendapatkan berkah dan kebaikan, dan ini akan menjadi kunci kesuksesan jalan jangka panjang. Baik, mungkin itu saja kultum yang bisa saya bawakan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.